Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan oleh ketua bagiannya dipimpin dulu untuk berdoa. Silakan. Belajar Ania, Andini, Astrid, Asep, Asmus, Eva, Epi, Asep, Fahmi, Tita, Teti, Hussein, Hasan, ini adik kakaknya, Hussein, Hasan, yang satu sakitnya, ada suratnya, Fahmi, Jesse, hadir semua, yang tidak hadir juga orangnya. Bagaimana sekarang kabarnya baik? Untuk sekarang yang sudah kita bahas yang kemarin mengenai pencemaran lingkungan ya, kita akan lanjut sekarang untuk materinya tentang bakteri ya. Sebelum kalian untuk bakterinya, di sini ada beberapa berita ya tentang bakterinya. Silakan kalian lihat dulu ya. Yang lainnya diperhatikan ya, tayangan videonya kita sudah
Malaysia menyatakan TBC ditularkan dari satu orang kepada orang lain bukan melalui kontak yang singkat. Penularan TBC tidak seperti infeksi influenza yang seseorang dapat tertular dengan orang yang sedang mengalami flu dengan sekali kontak. Untuk penularan TBC butuh kontak yang lama dan terus-menerus. Ini sekaligus membantah bahwa tidak benar bila TBC bisa menular lewat video droplet. Dr. Arif menyatakan biasanya orang tertular penyakit TBC jika tinggal serumah dengan orang yang sedang mengalami TBC proaktif. Pembantu rumah tangga yang menderita TBC proaktif misalnya dapat menularkannya ke anak-anak kita. Sosok lain yang rentan menularkan virus TBC adalah teman sekantor di mana kita selalu kontak dalam ruangan tertutup. Secara umum, mereka yang diidentifikasi kelompok yang rentan tertular TBC adalah kelompok orang yang tinggal di daerah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Misalnya lingkungan padat dan umum, tempat pendidikan dengan asrama serta rumah tahanan atau lembaga masyarakat. TB atau tuberkulosis diperkirakan sudah ada di dunia sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Namun kemajuan dalam penemuan dan pengendalian penyakit TB baru terjadi dalam 2 abad terakhir. Pada 2 Maret 1882, Robert Koch berhasil mengidentifikasikan Mycobacterium tuberculosis. Penemuan kuman Mycobacterium tuberculosis ini membuat diagnosa dan penemuan obat bisa berkembang pesat. Pada 1906, vaksin BCG berhasil ditemukan. Lama sesudah itu baru ditemukan obat anti tuberkulosis. Pada 1943, streptomycin ditetapkan sebagai anti-TB pertama yang efektif. Setelah itu ditemukan thiazetazone dan asam paraminosalicilat. Pada 1951 ditemukan isoniazid, diikuti penemuan irazinamid pada 1952. Sikloserin di tahun yang sama, ethionamid pada 1956, rifampicin setahun berselang, dan ethambutol pada 1962. Kemajuan pengobatan TBC mendapat tantangan kalau munculnya strain Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap obat anti-tuberkulosis. Epidemi HIV/AIDS yang terjadi sejak 1980-an semakin memperberat kondisi epidemi TB. Pada 1980-an dan 1990-an mulai dilaporkan adanya resistensi terhadap obat anti-TB. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan penyakit ini membunuh setidaknya 5.000 orang setiap hari. Dampak sosial dan ekonominya sangat berat termasuk kemiskinan, stigma, dan diskriminasi bagi penderita dan keluarganya. Berdasarkan data WHO Global Tuberculosis Report 2018, Indonesia menempati posisi ketiga negara dengan beban TBC tertinggi di dunia setelah India dan Tiongkok. Saat ini TBC menjadi prioritas dunia. Mengeliminasi TBC menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dunia yang mencapai eliminasi TBC pada 2030 yang tercapainya jumlah kasus TBC 1 per 1 juta penduduk. Sementara target penanggulangan TBC Indonesia adalah eliminasi pada 2035 dengan Indonesia bebas TBC tahun 2040. Ya, gimana yang barusan Hasil menjadi 56 rifampicin setahun berselang obat anti tuberkulosis pada 1940. ya, tadi itu ada penemuan obat ini TBC itu adalah penyakit yang sangat berbahaya ya, apalagi untuk yang di keluarga ada satu penderita TBC. Walaupun wadah makanan, piring, sendok, gelas itu jangan sampai campur lah sama yang punya TBC. Ya. Terus lagi di sini juga dalam suatu itu di sini ada apa nih? Penemuan obat. Nah ada obatnya TBC ya, tapi obatnya itu juga cuma untuk melemahkan, kan? Kalau ada lagi diserang lebih parah lagi. Obatnya itu apa saja di sini obatnya? Nah, ini tahun berapa ditemukan obatnya, vaksinnya? 19. Nah, gitu ya. Terus lagi di mana dan banyak lagi sampai dengan 1962, gitu ya. Jadi dalam suatu nilainya obat-obatan itu sudah ditemukan ya. Apalagi untuk penderita yang sudah ada sejak awal. Jadi gimana ciri-ciri orang yang TBC ya? Jadi kalau juga sudah ada,
terus lagi yang selanjutnya di sini 43 step permisif ditetapkan sebagai antitesa pertama yang efektif. Setelah itu Ivan Pichin setahun berselang dan Etam Kuto pada 1962. Terus lagi yang selanjutnya itu pada suatu penemuannya oleh siapa itu? Robert Hooke ya. Ini tiap hari jadi membunuhnya ini sampai dengan 5.000 gitu ya, membunuhnya itu. Jadi virus tersebut sangat jahat ya. Ribu orang setiap hari. Setiap hari ya. Dan ekonominya sangat berat termasuk kemiskinan, stigma, dan Di Indonesia ini jumlahnya sudah 3. Berdasarkan data WHO Global Tuberculosis Report, Di sini globalnya itu di Indonesia sampai dengan peringkat ketiga yang punya penyakit TBC, gitu ya. Terus lagi di sini berapa? 2018, Indonesia menempati posisi ketiga, sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dunia yang mencapai eliminasi TBC pada Ini tanya Indonesia eliminasi TBC pada tahun 2035 bebas TBC dianggarkan. Jadi 2035 bebas TBC. Ini adanya cek WHO pada tahun 2030 itu mulai bebas TBC-nya ya. Ya kita lanjutkan tanya ke dampak yang menyerang TBC apa saja? Tadi itu yang menyerang TBC apa saja? Yang menyerang TBC gejala ada batuk, apa lagi? Ya, apa lagi? Kekurangan nafsu makan. Ya. Terus apa lagi? Apalagi tadi, itu ya. Jadi aktivitasnya juga tidak normal. Terus lagi suka yang bersin-bersin. Ada upami ayah atau bersin-bersin, hati-hati tidak dapat hewan. Jadi bersinnya apalagi kan di sini ada yang tahap darah ya, kita ada bercak-bercak merah. Yang selanjutnya di sini untuk Bapak menyampaikan pembelajaran di sini bagaimana tahap-tahapan pembelajaran bakteri kalian bisa dipahami dengan baik. Pasti sudah tahu ya bakteri itu apa. Bakteri gimana bentuknya. Terus lagi bakteri tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Pasti peranannya ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya. Ini sudah pada kelompok masing-masing ya? Kelompok awal. Ya. Untuk kelompok awalnya, sebelum dilanjut kalian silakan mengakses dulu ini untuk asesmen diagnosisnya ya. Silakan kalian lihat di HP masing-masingnya ya. Tapi ada yang sih ya, yang soalnya itu ini yang namanya Bapak di merahin, tolong kalian isi dulu di Google Form-nya ya.
Ya kan, ya. Siap. Silakan kalian diisi dulu namanya. Kelasnya kita 10-4-1. Ada? Halo ya. Ini untuk Google Form-nya ya. Nah di sini misalkan di sini namanya nah ini ya. Ini pertanyaannya seperti ini. Ya. Ini untuk mengkaji sepotong ikan asin yang padat. Potong ikan asin yang kadar garamnya sangat tinggi ternyata menjadi rusak dan akan membusuk. Kerusakan ini disebabkan oleh apa? Nama bakterinya apa ya? Etanogen. Apa saja itu ya? Jadi silakan ini kemudian baca untuk ya. Ya. Ini poinnya 20. Yang selanjutnya nih soal ya, bakteri apa yang menguntungkan dan ada pula yang menguntungkan. Bakteri yang berperan dalam pembuatan tadi toko. Jadi sudah tergambar kan? Jadi bakteri tersebut sekarang sudah ada peranannya itu untuk pembuatan tadi toko dia yang menguntungkan. Nama bakteri apa? Ya. Yang berikutnya di sini. Berikut ini yang merupakan jenis bakteri yang mampu menambahkan nitrogen ke udara. Apa ya? Yang selanjutnya di sini tanya makanan kaleng. Seperti apa nih makanan kaleng? Sarden, ya. Apalagi yang tadi wortel dan sebagainya. Jadi daging yang dikemas di dalam kaleng. Saja. Ya yang suka pedoman apa pasti ya. Ya. Jadi makanan kaleng yang sudah kadaluarsa berbahaya jika dikonsumsi. Nanti makan kasih adanya label bahayanya siapa? Apa? Ya. Karena mengandung racun yang dihasilkan oleh bakteri apa? Yang beracun. Terakhir, bakteri dianggap bersifat merugikan karena dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Contohnya bakteri apa? Silakan di sini. Saja. Silakan ini tampilannya jawabannya ya. Silakan kalian jawab. Kalau sudah kirim pada linknya. Ya, bisa semuanya sudah mengisi. Nah, kalau sudah mengisi, karena ini tadi ada presentasi kelompok ya, kelompoknya oleh Bapak akan diacak lagi. Ya, silakan tiap-tiap kelompok mulai berhitung ya dari 1 sampai dengan 2, 3, 4. Yang 4 ini 1, 2, 3, 4. Nah, satu lagi ya. Itu 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Ada. Jadi kalau kita ini ada ini. Jadi tinggal 4 ya. Nah, silakan kalian mulai berhitung. Mari. Ini 1, 2, 3, 4. Itu kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuh ya. Silakan
Yang tadi menyebutkan nomor 1, silakan kalian bergabung lagi pada 1, 2 dengan 2, 3 dan 2 dan seterusnya. Silakan. Ini mau kemana? Ya, sambil sudah kelompoknya dibagi beberapa kelompok ya. Silakan kalian buku catatan buku yang lainnya dipersiapkan dulu ya. Untuk video buka buku catatannya. Silakan kalian catat ya. Ya, silakan kalian yang masing-masing kelompok. Ntar ini ada berdasar kelompok asal, kelompok ahlinya misalnya dari awal, terus ada penugasannya ntar kalian diskusikan. Sekarang boleh dicatat dulu atau diperhatikan dulu. Ya, kita langsung saja pada materinya. Sini ya, bakteri. Silakan kalian kalau di bapak ini ada kerjanya halaman 112. Silakan yang mau buku paket 112 ya. Baru lihat catatannya. Yang pegang HP dimatikan dulu HP-nya ya. Matikan dulu HP-nya. Nanti bapak dikasih untuk diskusi kelompok pilih kekuatan tertentu gimana diskusi kelompok. Yang pertama di sini bakteri ya. Bakteri di sini ada suatu 4 struktur. Ada bentuk sel, sel bakteri, bentuk sel, struktur sel, reproduksi, juga peranan bakteri. Pasaran kumaha bakteri teh? Ini yang mulia, ini adalah oosis. Yang tadi dari lihat tayangan video. Jadi ini pertama kali waktu itu menyerang organ pernapasan, terutama hidung, terus kita mulut juga kan pasti ya berinteraksi lewat mana seperti yang kemarin virus COVID. Ya, interaksinya virus COVID. Ya. Terus lagi sininya juga ini ya, yang ini itu dalam suatu bentuk darahnya. Bakteri kecil, senalnya, senal yang bentukan. Ya.
favorit itu, ya nah ya bentuknya kan ya. Ada ekornya, ya. Yang pertama di sini bagian intinya itu dibagi dua, ada struktur luar dan ada struktur dalam. Di mana di sini ada mempunyai dinding sel, ada juga kapsul, ada juga membran sel, flagel. Terus flagel, lemet, pilih. Mana pilihnya? Nah, pilih juga ada bagian. Jadi flagel ini sebagai ekornya, itu alat bergeraknya. Itu adalah struktur luar. Selain struktur luar juga ada struktur dalam. Di dalam struktur dalam ini ada yang dinamakan sitoplasma. Dan di dalam ini sitoplasmanya tadi nukleoidnya ini ya, ini bagian dalam. Jadi kalau organa lah, organ bakteri gitu. Dan terus lagi ribosom, mesosom, dan plasmid. Di sini juga nukleoid ini ada DNA. DNA-nya apa? Terus di manusia ada DNA tidak? Ada. Adanya di mana DNA itu? Di darah. Biasanya kalau ada orang yang tabrakan atau meninggal di dalam suka ada cek DNA. Oh, DNA-nya disamakan. Untuk DNA kan tadi kelas 12 itu. Nah, ada ribosom, gen, gitu ya, alel, itu gen tadi kelas 12 ada, gitu ya, tentang materi genetik ya. Dalam materi genetik itu ada tanya juga yang disebut kapsul ya, kapsul seluruhnya. Kapsul. Ada juga dinding sel ya, dinding selnya. Di sini juga kapsul berupa lapisan pelindung yang tebal. Biasanya membantu pelekatan sel bakteri dengan sel substrat. Jadi menempelnya suatu bakteri pada ya. Ini untuk bakterinya ya. Jadi ini bakterinya namanya seperti ini. Ini peta konsepnya yang akan kita pelajari ya. Itu pertama bakteri. Bakterinya di sini ada bentuk bakteri. Bentuk bakteri itu seperti apa saja ya? Ya. Bentuknya ada yang berbentuk fokus, ada yang bentuk basil, ada juga yang berbentuk spiral. Nah ya, orang memahami fokusnya. Fokus ada basil, ada spiral. Ya, jadi yang fokus bentuknya seperti apa? Fokus juga di sini ada 4 ya, ada monofokus, ada juga diplofokus, ada juga stereofokus. Nah, sekarang kita kepada pengertian dulu ya. Silakan kalau ada yang akan ditanyakan, kita sambil berlanjut saja ya. Pengertian bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme prokaryotik yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata langsung dan bentuknya yang beragam. Ya. Yang selanjutnya, bakteri adalah salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul di bumi. Ya, pasti untuk sejarah Islam sudah kalian ketahui ya. Yang dulu di sini dalamnya siapa, dalam Al-Quran juga sudah ada ya. Yang selanjutnya lagi, bakteri adalah makhluk Allah yang dapat hidup
mesti hampir setiap lingkungan. Atau kita kenal dengan istilah makhluk kosmopolitan gitu ya. Jadi bentuk makhluk yang kecil tapi bisa hidup dan peranannya pun sangat banyak. Ya, ada yang tunggal, ada yang selanjutnya cara hidup bakteri. Nah, yang tadi. Jadi bakteri tersebut hidupnya di mana saja nih? Mana bakteri hidupnya? Ada di daerah yang panas, yang dingin, kadar garamnya yang tinggi. Ya, itu banyak. Jadi bakteri bisa hidupnya ini. Ya, satu fotoautotrof. Fotoautotrof itu apa? Nah, bakteri ini mampu mengubah senyawa organik menjadi senyawa organik dengan bantuan berupa energi foton atau cahaya. Contohnya bakteri ungu dan bakteri hijau. Yang selanjutnya kemoautotrof. Bakteri ini mampu mengubah senyawa organik menjadi senyawa organik pada berupa energi kimia. Contohnya bakteri Nitrosomonas dan Nitrosomonas. Jadi ya, bisa disebut opus. Yang selanjutnya juga di sini foto kehidupan bakteri ini bergantung pada senyawa organik yang ada di sekitarnya. Jadi sebagai pengurai, jadi sisa-sisa tumbuhan, sisa hewan yang sudah dipakai, yang sudah mati bisa diuraikan oleh bakteri. Contohnya bakteri apa nih? Bakteri sulfur. Yang selanjutnya kemoheterotrof. Ini mah kehidupan bakteri menguraikan bahan organik dalam senyawa organik. Contohnya pada bakteri saprosid dan bakteri parasit. Nah, ini juga kan sudah kenal hewan-hewan yang saprosid, parasit, terus tadi apa? Mutualisme, komensalisme, tahu ya? Ya sama, itu juga makhluk hidup. Yang selanjutnya ada produksi bakteri. Untuk reproduksinya seperti apa saja? Sudah kemarin tahu? Untuk reproduksi ada yang sudah tahu? Ya. Pembiakan secara seksual dan aseksual. Juga adanya pemelahan. Ya. Selain itu juga di sini ada yang namanya juga pembiakan secara seksual dilakukan dengan cara transformasi, transduksi dan konjugasi. Yang selanjutnya ini ya, dan produksi seksualnya. Sebelum lanjut, apa ini tugaskan kalau sudah masuk pada kelompok masing-masing, silakan untuk kelompoknya didiskusikan dulu ya. Untuk kelompok satu mana tadi yang bilang satu? Nih, satu ya. Kelompok dua kan kelompok dua. Ini dua. Kelompok dua ya. Dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok empat. Ya. Silakan itu tentang di dalam kelompoknya kalian didiskusikan terlebih dahulu ya. Sambil kita lanjut, ini untuk supaya memudahkan dalam diskusinya.
Reproduksi aseksual. Kali ini seperti ya. Tahapan pemelahan biner. Ya. Kalau setiap kelompok memperhatikan dulu ya. Tahapan pemelahan biner pada bakteri. Ini pemelahannya seperti ini ya. Ini adalah untuk satu pemelahan biner pada bakteri. Itu tahapan-tahapannya. Salah satu pemelahannya. Terus lagi selanjutnya reproduksi seksualnya. Reproduksi seksual pada bakteri apa saja? Pertama, konjugasi. Ini konjugasinya ini ya. Konjugasi adalah penggabungan dua bakteri ya, antara bakteri positif dan bakteri negatif dengan membentuk jembatan untuk memindahkan bakteri genetik, artinya terjadi transfer DNA. Nah, ini gambarnya transfer DNA-nya. Yang selanjutnya transduksi. Transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara. Dengan perantara, perantaranya apa? Virus. Tuh. Baik virus salmonella, virus apa? Gitu ya. Jadi ada suatu perantara dulu. Di virus selama produksi kepingan DNA dipisahkan dari sel bakteri donor ke sel bakteri penerima oleh siapa? Oleh bakteriofag atau virus bakteri ya. Seperti ini transduksi bakteri. Ini adalah satu bagian rentan dalam satu reproduksi bakterinya. Di belakang kelompok satu bisa kelihatan. Nah itu ya. Jadi di sini kita satu reproduksi bakterinya. Silakan sambil diperhatikan. Dan kalau ada yang akan ditanyakan, boleh. Yang selanjutnya di sini ada yang dimaksudkan transformasi. Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Ini ada suatu perpindahan DNA dulu dari sel bakteri yang satu kepada sel bakteri yang lain ya. Transformasi ini adanya ADN bebas dari bakteri donor akan mengganti sebagian dari sel bakteri penerima. Contohnya ini. Contohnya Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus bacillus. Itu adalah nama-nama bakterinya ya dalam suatu transformasi. Bagaimana transformasinya? Nah, ini banyak. Ini transformasi. Ya. Ini dari satunya di sini ya. Coba 1, 2, 3, 4. Kita ini akan membelah. 4, sini kita 5. Jadi ada individu yang terbaru lagi. Ya. Sekarang langsung tadi sudah diperhatikan. Terus sekarang pada manfaat bakteri. Manfaat bakteri apa saja? Manfaat pembuatan antibiotik oleh bakteri. Contohnya Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, Streptomyces venezuela, dan Streptomyces vicis. Ini adalah beberapa bakteri, juga ada yang bisa menghasilkan asam. Contohnya bakteri penghasil asam adalah Lactobacter acetil, asam cuka. Itu yang sering kita makan bakso pakai cuka. Cukanya air bakterian, tapi bakterinya bakteri
baik, gitu ya. Nama bakterinya adalah Acetobacter. Yang selanjutnya Propionibacterium atau asam propionat, gitu ya. Lactobacillus dia bersih penghasil asam lacta dan Clostridium botulinum atau asam butiran ini pada minuman-minuman biasanya awet, awet, kalau di dalam kemasan tentunya itu bacaan. Ya. Selain komposisi ada gula ekstrak apa aja dia. Ya, itu adalah nama bakteri. Supaya kita merasa segar. Ya, menyegarkan. Yang selanjutnya tadi ada lagi peranan bakteri. Peranannya apa saja ya? Sumber makanan. Makanan yang proses pembuatannya menggunakan bakteri apa saja? Yuk. Yang sering kalian makan dibeli Indomaret ya. Terus lagi yang selanjutnya bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selain itu juga ada bakteri yang namanya Streptococcus yang digunakan untuk pembuatan keju. Oh, keju itu disebut gimana? Ada bakterinya itu, ya. Bakterinya apa? Ya. Itu peranan. Selanjutnya, selain untuk pembuatan makanan, bakteri juga membantu menghasilkan biogas dan meningkatkan nitrogen. Ya. Yang selanjutnya peranan bakteri dalam kehidupan. Ya, bakteri diciptakan oleh Allah dengan banyak sekali manfaat. Manfaat yang paling utama dari penciptaan bakteri dimulai di bumi ini adalah sebagai pemurnian. Ya, sebagai pemurnian. Bakteri memurnikan sisa-sisa organisme. Organismenya diuraikan, bangkai, makanan dan sebagainya. Ya. Pemurnian ini merupakan proses perubahan senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang bisa dimanfaatkan oleh organisme autotrof. Ya. Jika pemurnian ini tidak terjadi, maka bumi akan penuh dengan sampah seperti yang kemarin tentang pencemaran lingkungan dan pencemaran air, tanah, udara, ya, sampai dengan pencemaran suara. Ya, itu. Tapi di sini juga sampah sisa-sisa organisme beberapa produk minuman kayak ini yang tadi yogurt, keju, nata de coco, kefir dan kefir itu minuman ya, minuman hasil fermentasi ya. Dari susu fermentasikan, dari buah naga banyak gitu ya. Kayak nanti akan membuat kue gitu ya. Yang selanjutnya juga di sini sama ya, peranan bakteri yang merugikan penyebab penyakit pada manusia. 1. Mycobacterium tuberculosis yang tadi pertama yang menyerang penyakit TBC. Yang selanjutnya terus lagi ya, Mycobacterium leprae penyebab penyakit penularan atau kusta ya. Salmonella typhosa penyebab penyakit tipus. Terus lagi Shigella dysentery penyebab penyakit dysentery ya. Diplococcus pneumonia penyebab penyakit radang pada paru-paru. Jadi yang suka berpenyakit paru-paru sekadar gitu ya, ini adalah bakterinya. Bakterinya namanya Diplococcus pneumonia. Ini penyakit inilah penyakit meningitis. Terus lagi
penyakit kencing mana, terus lagi penyakit kolera. Nah, penyebab keracunan makanan kaleng, Clostridium botulinum. Ini penyakit tetanus. Ini penyebab jerawat ya, Propionibacterium acne, penyebab jerawat. Nah, jadi jerawat itu disebabkan juga oleh bakteri. Kenapa? Karena suatu pori-porinya itu tersumbat ya, oleh suatu kotoran. Ini untuk penyebab penyakit pada hewan. Nah, mari perhatikan dulu. Ini untuk penyebab pada hewan. Penyebab keguguran pada sapi dan kambing. Jadi sapi dan kambing itu bisa keguguran. Ya, ini namanya Campylobacter phytus. Ya. Yang selanjutnya juga Bacillus anthracis, penyebab penyakit antrak pada ternak. Biasanya ini kalau ada bulan-bulan haji, mau kurban, pas bulan kurban misalnya penyakit antrak, penyakit apa, kuku, penyakit apa, mulut dan gigi, ya ini banyak. Yang selanjutnya pendarahan sapi ya, pembengkakan, penyebab kolera pada unggas, kolera juga ya, unggas. Ada juga penyebab pada tumbuhan, masih juga ada tumbuhan dikotil. Dikotil penyebab tumor. Juga pada anggrek, penyerang tanaman anggrek, kayu martin, ya. Pada tanaman pisang, beberapa Pseudomonas sawana serum ini adalah tanaman pisang. Tapi kalau di kampung di daerah kita, namanya itu adalah virus, sebenarnya virus tangkal cawanya sekarang nih. Kata nanti tangkal nanti sampai buburan, sampai lendiran, kenapa teh? Nah, pernah kewe jalan-jalan ada tangkal cawu, wilayah yang berang panen, terus dari panen kesadaian ada yang menurut sekolah semua orang panen, kalau panen panen, terus tina dapuran nanti ayah ada seperti lendir, ayah buburan lah, itu sudah terkena. Bakterinya namanya Pseudomonas sawana serum. Ini tinggal tanaman pepaya, ada Cacterium papaye, penyebab tanaman pepaya. Upami kita tangkal gedang, kan biasanya teh daun nanti anu barodas. Saya tidak daun nanti anu barodas nanti tiba barodas nanti. Ya, sampai di sini saja materinya ya. Silakan kalian kerja kelompok yang barusan sudah ditugaskan. Silakan ya. Silakan kalian berantusias untuk mengerjakan kelompoknya.
silakan yang bisa kelompoknya. Untuk materinya kita ada supaya lebih mudah. Silakan kalian juga akses pada Mas Dayat, ya Mas Dayat kan, Mas Dayat kan. Biasanya pelajaran biologi karena Mas Dayat itu Google nanti masuk ke Mas Dayat ya nanti akses nanti. Silakan ya. Mau Google. Terus tadi yang tidak sekolah, yang ikut kelompok tadi tuliskan ya. Karena beberapa hari lagi kita akan TS ya, ujian tengah semester. Ini kelompoknya siapa saja? Ada tanya kelompoknya. Kalian dicari dulu ya, diskusikan tentang itu. Indonesia adalah DBC yang masih terhadap ribuan orang. Bapak diberi waktu untuk pengumpulan datanya itu 30 menit ya cukup sampai dengan jam berapa? Jam 10 ya. Diskusinya kalian 30 menit, kita kalian ini sudah itu kembali lagi kepada kelompok asalnya lagi.
antusiasnya kita silakan kalian cari di dalam buku media untuk mengerjakan tugas. Kemudian ke sekolah saya dan tidak presentasinya satu harus jadi absen itu kan penilaian, ada penilaian diskusi, ada diskusi oleh para penilai, ada juga tentang penilaian presentasi. Bapak atas. Nah, setelah itu silakan kalian masuk lagi kepada kelompok masing-masingnya ya. Tuh. Masing-masing.
saya dalam berkarya ya. Kelompok yang sudah itu bacakan kelompok mana? Tadi masih di Malkis sereceh. Kalau udah bapak, ya bapak mana yang sudah? Sesuai selang, ya. Kelompok 2 sudah? Sudah kamu? Terus. So, yang sudah kelompok mana yang sudah? Ini atas. Ini sudah. Belum sedikit lagi. Di atas. Sudah. Di atas. Atas. Di atas. So, ya yang sudah kelompok yang sudah. Kelompok ini atas. Ini sudah. Belum sedikit lagi. Di atas. Sudah. Di atas. Atas. Di atas.
silakan. Ini untuk membuka bagi-bagi ya. Kelompok yang pertama. Sekarang kalian kembali lagi kepada kelompok yang asal tadi. Lagi ya, duduknya silakan. Berdiri lagi ya. Kelompok asal tadi di mana? Ya, mana tuh? Kelompok sembilan, silakan. Duduknya. Ini di mana tadi? Maka hasil diskusi menulis atau setiap kelompoknya made ada presentasinya pada saat dipersiapkan dulu aja. Tadi teh ayat tentang macam-macam bentuk materi. Misalnya ayat tentang apa ini? Ya, manfaat bakteri dan ciri-cirinya ya, ciri-cirinya bakteri. Ada lagi tentang reproduksi bakteri ya. Jadi ntar yang akan ditampilkan tentang yang barusannya siap anak akan ditampilkannya. Sekarang sambil menunggu yang akan dipresentasikan kelompok, maka dibagikan dulu ini untuk yang materinya lembar kerja peserta didik. Tapi ini adalah isinya kelompok masing-masingnya. Setiap kelompok mengisi satu. Kelompok pertama itu satu. Ya. Kelompok ke-1 kita isi ya. Kelompok kedua. Mana kelompok kedua? Kelompok 2. Kelompok kedua ya. Terus lagi kelompok 3. Ya. Nomor berapa? Nomor berapa sih? Ini kelompok 4 ya, Sasabila, Alika, Nadila, ya. Tadi dalam kelompoknya di sini ya ada ciri-ciri arkeobakteria. Kalian lakukan cek saja ya, bedanya memiliki dinding sel atau tidak. Yang tadi yang gambar bakterinya. Yang ini ya, kita dicek dia di sini mempunyai flagel, mempunyai dinding sel, DNA, ini dan sebagainya ya. Untuk lihat pada masing-masing kelompok. Ya. Terus tadi kita di sini juga ada suatu pertanyaan. Ini bakteri berasal tunggal. Ya, karena tidak mengetahui warna yang pentingnya silofotokopi ada yang memasukkan fokus. Mana fokus teh? Ini bagian mananya gambar. Ini fokus seperti ini. Terus lagi bacillus atau basil. Ini basil dan jenis spiral. Spiral ini bentuk bakteri yang bentuk spiral seperti ini. Ada gambarnya. Lihat gambarnya ya. Terus lagi
koordinat atau video. Ya, ini ada bagian terus lagi ada di sini reproduksi struktur bakteri dulu, strukturnya seperti ini. Terus lagi reproduksi bakteri. Dan bagian ini bisa kalian isi dan di checklist ya untuk bagian ini. Silakan ya. Jangan kelompoknya, boleh. Sabar mengisi ya. Terus silakan isi apa kayaknya. Ya. Ruangan ini. Silakan di sini dulu ya. Pengisiannya silakan. Tas diisi apa bedanya? Sudah mengisi apa? Kamu presentasi disiapkan sampai tampil.
Ya silakan yang akan presentasi ya, persiapkan. Boleh. Silakan kelompok satu. Ya, kelompok ayo. Ya silakan yang akan presentasinya kelompok mana? Kelompok 3 siap-siap ya. Sudah kelompok 1, kelompok 3 lagi. Silakan. Sudah kelompok 1. Oke, kelompok 3 ya, kelompok 3 silakan. Silakan.
meneliti materi secara umum. Pada umum materi meneliti pada itu merupakan organisme mikroskopi dengan diameter melihat sampai 1 mikron dan nilainya 1-20 mikron. Dia ini sumber dan itu kemudian berkolonis. Dia memiliki yang tersusun dari glukosa, dan peptidoglikan. Luas struktur sel bakteri. Struktur tubuh bakteri terdiri atas bagian-bagian seperti kapsul atau lapisan sel, inti sel, membran sel, sitoplasma, DNA, plasmid, hidrosom, granula cadangan makanan, ampholas, klorofil, flagella, dan virus. Kapsul atau lapisan lendir. Kapsul atau lapisan lendir merupakan terbuat dari seluruh bakteri yang berfungsi sebagai pelindung udara dari ketegangan atau membantu pergerakan sel bakteri pada sel lain. Substrat. Kapsul atau lapisan lendir disekresikan oleh bakteri. Membran plasma. Membran plasma yang tersusun dari bahan protein dan fosfolipid. Membran sel bersifat elektif termodel, yaitu hanya dapat dilatih oleh bahan tertentu. Fungsinya dasar adalah memutus sitoplasma, tempat pembentukan lisosom, dan mengatur perubahan vertebrat dan di luar sel. B. Mesosom. Mesosom merupakan pembentukan dasar dari pembentukan dasar ke atas permukaan. Fungsi mesosom adalah menghasilkan dan membentuk dinding sel baru saat pembentukan sel dan membentuk DNA saat pembentukan. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan organik yang mengandung kromosom mineral, DNA, klorosom, dan ribosom. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik sel. DNA. DNA merupakan materi genetik di dalam sel bakteri. Terdapat dua macam DNA dalam bakteri, yaitu DNA kromosom dan DNA non-kromosom. B. Pilih genome atau Embryae merupakan lembaga yang berdiameter lebih kecil. Kita sudah sebenarnya plasmadia. Virus terdapat Embryae terletak di sekitar dinding sel. Fungsi virus atau Embryae adalah sebagai flagella. Flagella merupakan alat pembentukan virus terdapat di dinding sel. Silakan kalau ada yang ditanyakan itu boleh sampai berdiri ya. Sebutkan macam-macam bakteri yang berperan dalam pembuatan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon. Kalau yang menjawab akan kita dulu pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain, boleh? Tidak ada. Kalau entah, ya silakan dijawab dulu. Ya, silakan.
gimana? Ada yang lain? Saya itu sendiri presentasinya ya. Terus lagi silakan presentasi kelompok berapa dulu? Katakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan reproduksi bakteri yang akan dijelaskan oleh Dian. Bakteri dapat melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Yang pertama adalah reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara pembelahan guna, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi dua sel. Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara berkombinasi gen melalui konjugasi, transduksi, dan transformasi. Sebuah bakteri merupakan organisme mikroskopik dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Uniseluler bersifat prokaryotik, memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut plasmid. Memiliki dinding sel yang tersusun dari mukopolissakarida dengan peptidoglykan dan hidup umumnya berkoloni. Sifat hidup ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Umumnya berkembang biak secara vegetatif dengan cara pembelahan bilah, tetapi dapat juga berkembang biak secara seksual yakni dengan konjugasi, transduksi, dan transformasi. Mohon setiap presentasi yang akan kami sampaikan, silakan di ruang lain apakah ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Iya, tempat tangan sambil berdiri. Siapa namanya? Nurul, boleh. Reproduksi seksual pada bakteri terjadi secara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Bisa. Bakteri yang tumbuh baik bila ada sedikit oksigen atmosfer disebut mikroaerobic. Ya, terima kasih ya semuanya yang akan kelompok. Terus lagi jadinya dalam satu materi tersebut tadi yang sudah ada dijelaskan tentang suatu peranannya. Terus lagi bagaimana bakteri tersebut dalam
kelangsungan makhluk hidup. Tadi tercatat ada macam-macam bakteri untuk pembuatan antibiotik, vitamin, enzim dan hormon, gitu ya. Terus juga itu ada lagi dari kelompok keempat ya, tentang peranan bakteri. Ada sebagai penyakit pada manusia, pada ternak dan pada budidaya tanaman, gitu ya. Juga untuk budidaya tanaman di sini ada juga yang dapat menular atau tidak menularnya ya, untuk suatu budidaya tanaman banyak. Terus tadi bakterinya di sini tadi ada yang dinamakan untuk mempermudah dalam pengamatan. Ini tentang suatu yang sudah dilaksanakan silus ya. Dan tadi terus lagi untuk penilaian keaktifan dari setiap kelompok. Juga tadi pas begitu kelompok awal juga lihat, kita lihat antusiasnya oleh kelompok 4 ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya ini untuk kelompok 4 ya, kita buat dulu ya. Nih hadiahnya ya. Kelompok 4 ya, terima kasih kita buat-buatnya. Di sini ada tayangan seperti kasih tayangannya ya. Itu. Sebelum menayangkan, silakan siapa yang akan menyimpulkan dulu dalam materi ini. Silakan. Dulu yang kemarin. Kesimpulannya mana ya? Ya, silakan. Kesimpulan materi ada. Siapa yang akan menentukannya? Silakan yang akan menentukan. Mulai. Bakteri memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, baik peran yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Bakteri memiliki peran yang positif karena bermanfaat di bidang pertanian, menjaga makanan, menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon, menghasilkan berbagai jenis makanan dan minuman yang baik, membunuh hama tanaman, bermanfaat pada industri logam, serta menghasilkan biogas. Bakteri memiliki peranan negatif karena dapat menimbulkan berbagai penyakit, baik penyakit pada manusia maupun pada ternak, tanaman, dan tanaman hidup. Sekian, Gitu ya. Jadi dalam suatu proses bakteri juga itu jadi ada yang menguntungkan, ada juga adalah yang merugikan, terutama di sini untuk hewan, manusia ya, untuk menguntungkan juga. Jadi banyak bakteri tersebut dalam suatu bentuknya ya, itu. Di sini juga sebelum beres ya, kita akan melihat dulu tentang bakteri yang tadi ya, tentang gram positif dan gram negatif ya. Silahkan ya. Kita coba dikasih dulu ya untuk penghiramannya.
Ini penyakit bakteri pada gramnya ya. Gram positif dan Pewarnaan gram bertujuan untuk membedakan ragam jenis bakteri berdasarkan dinding sel. Reaksi pewarnaan gram didasari pada struktur peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Sebelum melakukan pemeriksaan, jangan lupa menggunakan APD yang lengkap, mulai dari masker, handscoon, dan jas laboratorium. Setelah menggunakan APD yang lengkap, kemudian kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pewarnaan. Di antaranya adalah sebagai berikut: ballpoint dan label, bakat steptools, korek api, kaca plexiglas, sampel bakteri, kemudian ada oxo bulat, gram A, gram B, gram C, gram D, kemudian ada rak pewarnaan, reolin, kapas, alkohol mikroskop, minyak energi, kemudian yang terakhir adalah mikroskop. Langkah yang pertama yaitu kita beri identitas preparat sesuai dengan nama sampel yang tersedia. Perlu diingat, dalam pewarnaan gram ini kita harus bekerja secara asapis. Kaca objek gas yang digunakan dalam pewarnaan ini harus difiksasi terlebih dahulu dengan cara melewatkan di atas api sebanyak 3 sampai 5 kali. Kemudian kita sterilkan fase bulat sampai benar-benar membara. Sampel bakteri yang digunakan harus dimungkinkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat preparat dengan cara ambil satu mata observ sampel bakteri, kemudian kita letakkan di atas objek gas. Lakukan perataan menggunakan observ bulat dengan arah melingkar. Kemudian kita sterilkan ose yang kita gunakan sampai benar-benar membara. Setelah itu, preparat kita fiksasi 3 sampai 5 kali. Fungsinya yaitu untuk mematikan bakteri dan melekatkan sel bakteri pada objek gas tanpa merubah struktur selnya. Lalu kita matikan pembakar spiritus dan kita lanjutkan dengan pewarnaan. Preparat yang sudah difiksasi dikenali dengan larutan cat gram A selama 2 sampai 5 menit. Larutan cat gram A ini sebagai satuan aplikasi yang berisi kristal yang tersebut apa namanya? buang sisa cat tanpa dibilas air, kemudian genangi dengan larutan cat gram B selama 30 detik. Larutan cat gram B ini sebagai murdan yang berisi iodin. Buang sisa cat, cuci dengan air mengalir melalui tangan. Langkah selanjutnya yaitu lakukan dekolonisasi menggunakan larutan gram C sampai benar-benar lentur.
siapkan air sebagai bakterinya kita dan lakukan pengamatan harus diamati. Kita siapkan mikroskopnya terlebih dahulu. Kita colokkan pada stop kontak. Lalu kita atur perbesaran pada lensa objektif 100 kali. Preparat yang akan kita amati diberi minyak emersi terlebih dahulu. Setelah itu, kita lakukan pengamatan dengan lensa objektif 100 kali dengan mengatur diafragma dan kecepatan angin Ini mengatur supaya stabilitas melalui pulsatnya sampai ini. melakukan pengamatan secara seksama dan teliti. Ini warnanya bukan seperti merah, ada juga yang hitam. Ya, ini kan untuk warnanya. Jadi apa? Setelah selesai melakukan pengamatan, preparat dimasukkan ke dalam kreolin, lalu matikan mikroskop. Kemudian cabut mikroskop dari stop kontak. Setelah itu kita bersihkan lensa yang kita gunakan tadi menggunakan kapas yang dibasahi alkohol mikroskop, yaitu dengan cara memutar ke arah keluar. Ya, ini ya. Ini dalam waktu ya. Itu kita bersihkan ke Tadi dalam ini yang tadi. Nah, yang ini ntar akan kita bakterinya mana? Warnanya juga akan kelihatan merah, kayak ungu. Jadi tidak satu jenis saja. Tadi simpulkan, silakan ini untuk mengisi pretest. Postes ya yang keduanya postes. Silakan kalian akses di HP-nya. Google Form-nya seperti ini. Pak, Ya. Ini Google Form-nya silakan akses internetnya ya. Silakan buka di dalam HP-nya. Ya. Sudah ada HP-nya dibuka. http com sudah buka. Ini sudah mengisi semua. Ya, sekarang saya isi nama kelasnya 10 NIA 1 untuk MIPA 1 ya. Silakan 10 MIPA 1-nya diisi. Sudah diisi, entar langsung akan muncul ke HP Bapak, terus Bapak langsung memulainya. Sudah semuanya mengisinya ya. Ya. Kalau sudah, sebelum kita dibahas dulu untuk minggu yang akan datang, kita dipersiapkan sebelum UTS. Kita ulangan dulu ya. Biar ulangannya mau tulis mau di sana. Tulis dulu baik di sana. Ya. Apakan dulu, kalau bisa kan gampang. Tidak ada yang tulis ya. Cuma satu soal. Ya, di sana. Ya. Jadi kita siap-siap dulu ya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalian berdoa ya, kemudian mulai kelasnya ya.
kasih semuanya. Assalamualaikum. Boleh ya?